Lapis legit ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini aku mau bikin lapis legit. Tapi ini tuh lapis legitnya yang versi ekonomis ya. Kenapa aku bilang ekonomis? Karena ini aku hanya menggunakan 20 butir kuning telur dan full menggunakan margarin. Teman-teman di rumah yang masih penasaran gimana cara bikinnya? Hayu, mari kita bikin sama-sama. Oke, langsung aja ke cara membuat ya. Pertama-tama ini aku mau siapin dulu kuning telur. Ini kuning telurnya aku pisahkan sebanyak 20 butir. Kalau mau bikin lapis legit itu kita usahakan menggunakan kuning telur yang fresh ya teman-teman. Nah, ini tuh kuning telurnya fresh banget karena barusan kemarin aja dipanen. Nah, hari ini langsung kita eksekusi. Oke, ini sudah selesai, kita pisahkan kuning telurnya. Kalau sudah dipisahkan seperti ini, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan berpindah ke wadah yang lain. Nah, di wadah ini tuh aku sudah siapkan margarin. Lalu aku tambahkan gula pasir. Ini gula pasirnya di blender dulu. Masukkan juga kental manis agar nanti lapis legitnya wangi. Ini aku mau tambahkan sekitar 1 sendok teh vanili cair. Kemudian kita mixer margarin dan gulanya sampai mengembang berwarna putih pucat. Ini aku mixernya selama lebih kurang 10-12 menit sampai margarinnya benar-benar mengembang. Kalau seandainya ada margarin yang menempel di dinding baskom seperti ini, kita rapikan menggunakan spatula agar semua margarinnya terkocok sempurna. Setelah kita mixer selama lebih kurang 12 menit, ini margarinnya sudah mengembang. Lanjut aku mau memasukkan kuning telur. Ini kuning telurnya kita masukkan secara bertahap, jangan dimasukkan sekaligus ya. Kenapa kita masukkan secara bertahap? Agar nanti kuning telurnya lebih gampang tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini aku mixer kuning telurnya menggunakan kecepatan paling rendah saja ya. Kalau seandainya teman-teman mau enak lapis legitnya, margarinnya bisa banget diganti dengan butter. Kita mixer kuning telurnya tidak usah terlalu lama. Kalau dirasa kuning telurnya sudah tercampur rata, sudah cukup, kita matikan mixer. Setelah mixer dimatikan, jangan lupa adonan yang menempel di baskom kita rapikan. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, lalu kita masukkan bahan kering. Bahan keringnya ada susu bubuk dan tepung terigu. Bahan keringnya sudah masuk, kita mixer lagi sebentar sampai tercampur rata saja. Ini kita mixernya masih menggunakan kecepatan rendah ya. Di mixernya jangan lama-lama, cukup sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita matikan mixer. Untuk memastikan bahwa adonannya sudah benar-benar tercampur rata, ini aku aduk lagi menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan spatula pakai teknik aduk balik. Kita aduk sampai bahan keringnya benar-benar tercampur rata. Setelah kita aduk beberapa saat, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu aku mau berpindah ke wadah yang lain. Nah, di wadah ini tuh aku mau mixer putih telur. Masukkan putih telur ke dalam wadah. Kemudian kita akan mixer putih telurnya menggunakan kecepatan rendah dulu sampai putih telurnya sedikit berbusa. Kalau sudah sedikit berbusa seperti ini, lalu kita masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya aku masukkan bertahap. Kita mixer lagi sampai busanya agak banyak. Sambil kita naikkan speed mixernya sedikit demi sedikit. Lalu masukkan sisa gula pasir yang tadi. Lanjut kita mixer lagi menggunakan speed paling tinggi. Kita mixer sampai putih telurnya benar-benar mengembang. Setelah kita mixer beberapa saat, ini putih telurnya sudah mengembang, sudah cukup. Ini kita matikan mixer. Kemudian kita akan campurkan adonan margarin dan adonan putih telurnya. Ini putih telurnya aku masukkan secara bertahap agar lebih gampang pada saat diaduk. Sama seperti tadi, kita aduk menggunakan spatula pakai teknik aduk balik. Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan lagi sisa adonan putih telur yang tadi. Masih terus berlanjut, ini aduk mengaduknya sampai kedua adonan tadi benar-benar tercampur rata. Setelah kita aduk beberapa saat, ini adonannya sudah tercampur. Kalau sudah tercampur rata seperti ini adonannya sudah siap untuk kita oven. Langsung aja, ini adonannya mau aku masukkan ke dalam loyang. Loyangnya ini aku pakai ukuran 20x20, tingginya 7 cm. Bagian bawah loyangnya kita olesi dengan margarin, lalu kita timpa dengan kertas roti atau baking paper. Kalau bagian pinggir-pinggirnya tidak usah diolesi dengan margarin ya teman-teman. Setelah adonan diratakan di atas permukaan loyang, lanjut kita akan oven. Untuk layar pertama ini aku oven menggunakan api atas bawah selama lebih kurang 10 menit pada suhu 170 derajat Celcius atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah layar pertama sudah matang seperti ini, jangan lupa kita tekan-tekan menggunakan alat penekan lapis legit. Tapi sebelumnya alat penekan lapis legitnya kita olesi dulu dengan margarin atau butter agar tidak lengket di permukaan kue. Setelah dioles, lalu kita tekan-tekan ke permukaan lapis yang sudah matang tadi. Setelah selesai kita tekan-tekan, kemudian kita timpa lagi dengan adonan selanjutnya, lalu kita ratakan lagi di atas permukaan loyang. Oh ya teman-teman, ini tuh aku timbang per adonan seberat 100-110 gram. Ini tujuannya adonannya aku timbang per layarnya agar nanti pada saat kue lapis legitnya mateng, layarnya itu kelihatan rapi dan rata. Dan ketebalan per lapisnya itu sama, nggak ada yang ketebalan dan nggak ada juga yang terlalu tipis. Tapi kalau seandainya teman-teman mau dikira-kira aja juga boleh, sesuai selera aja. Nah, ini sudah aku timpa lagi dengan adonan selanjutnya. Cuma ini aku lupa sudah layar keberapa. Setelah kita timpa dengan adonan seperti ini, kemudian kita ratakan, lalu kita oven lagi sampai matang selama lebih kurang 10 menit. Oh ya teman-teman, pada saat memanggang layar kedua dan seterusnya, ini raknya aku pindahkan di rak tengah ya. Nah, pada saat mengoven lapis legitnya, kita menemukan gelembung-gelembung seperti ini, tidak usah cemas, langsung aja kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi. Lanjut kita oven lagi sampai lapisannya berwarna kuning kecoklatan dan sampai matang. Setelah itu jangan lupa kita tekan-tekan menggunakan alat penekan lapis legit. Kalau sudah, kita timpa lagi dengan adonan selanjutnya, kemudian kita ratakan di atas permukaan loyang. Kalau sudah rata,
lanjut kita oven lagi, begitu aja terus menerus sampai semua adonan tadi habis. Setelah di oven selama lebih kurang 10 menit, ini sudah matang ya teman-teman. Lanjut aku mau keluarkan. Lalu aku mau tekan-tekan lagi menggunakan alat pendekan lapis legit. Setelah ditekan, kita timpa lagi dengan adonan. Nah, ini adalah adonan yang terakhir ya teman-teman. Kita ratakan lagi di permukaan loyang. Kalau sudah rata, kita oven lagi. Nah, untuk adonan terakhir ini aku oven lagi menggunakan api atas bawah selama lebih kurang 10-15 menit atau sampai matang. 15 menit sudah berlalu, lapis legitnya sudah matang. Langsung aja mau aku keluarkan dari oven. Setelah dikeluarkan, langsung aja permukaan atasnya kita olesi dengan margarin atau butter agar nanti permukaannya jadi cakep, lembab, warnanya juga jadi bagus. Setelah diolesi seperti ini, kita diamkan dulu lapis legitnya sampai dingin. Ini lapis legitnya aku diamkan selama semalaman. Lanjut mau aku keluarkan dari loyang. Oke, ini loyangnya sudah dilepas. Langsung aja aku mau buka baking papernya. Tara, inilah dia penampakan lapis legit ekonomis kita teman-teman. Cuma ini lapis legitnya nggak aku potong-potong ya, karena ini nanti lapis legitnya mau aku kasihkan buat saudara. Kalau teman-teman mau lihat hasil lapis legitnya yang sudah dipotong-potong, teman-teman scroll aja ke bawah, karena resep ini tuh sudah pernah aku share. Sudah lama banget malah aku share-nya, karena lapis legit ini tuh aku bikin tahun kemarin, baru sempat diedit sekarang. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa request.